Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam tetap keadaan sehat walafiat. Tentunya kita harus tetap jaga kesehatan kita, jaga kondisi tubuh kita, dan atur pola makan yang baik. Sehingga imun dalam tubuh kita ini tetap kuat. Kalau imun kita kuat, tentunya penyakit pun tidak akan mudah dapat menghampiri kita. Alhasil, kalau misalnya imun tubuh kita lemah, ya kita mudah sakit. Nah, tentunya adik-adik meskipun di pondok tetap harus jaga kesehatannya. Istirahat yang cukup, jangan terlalu lelah atau jangan terlalu capek. Sebelumnya pada materi kita telah mempelajari tentang kaitan asam basa dan garam. Nah, tentunya materi tersebut harus kalian ingat. Jangan sampai materi yang sebelumnya kita sudah pelajari atau Bapak sampaikan kepada kalian dan kalian lupa. Nah, tentunya tidak boleh. Ya, adapun tugasnya ya tetap kalian harus kerjakan. Sebelum kepada materi kita, silakan kita harus tetap dalam keadaan baik, rapi. Jangan sampai adik-adik semuanya dalam keadaan tidak baik atau tidak rapi. Ya, nah itu. Mari kita mulai berdoa untuk pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Oke. Selanjutnya materi kita akan membahas tentang pemisahan campuran atau cara memisahkan campuran. Cara memisahkan campuran seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa campuran terdiri atas 2 zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisika zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Nah, metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya, kita akan menjernihkan air. Atau misalnya, para petani garam membuat garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain 1. Penyaringan atau yang dikenal dengan filtrasi. 2. Sentrifugasi. 3. Sublimasi. 4. Kromatografi. Dan yang kelima yang dikenal dengan distilasi. Dalam bab ini atau dalam pertemuan kita yang sekarang, kita akan mempelajari tentang pemisahan, filtrasi, sentrifugasi, dan juga kromatografi. Pemisahan campuran lainnya akan dipelajari pada tingkatan yang lebih tinggi. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai tentang filtrasi atau penyaringan. Nah, mungkin kalian sebelumnya ya pasti sudah tahulah bagaimana teknik penyaringan. Itu ya biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita suka menyaring misalnya air yang kotor, kemudian kita saring dan akhirnya berubah menjadi air yang bening misalnya. Adik-adik harus tahu dulu, penyaringan adalah metode pemisahan campuran
yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Nah, artinya di sini kita akan memisahkan cairan. Nah, cairan tersebut dipisahkan dengan partikel-partikel zat lainnya yang dimana cairan tersebut itu bercampur. Nah, maka di sini perlu dengan menggunakan teknik filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana yang dikatakan sebagai filtrasi ini. Misalnya, kita akan menyaring air misalnya yang tadinya kotor atau air sungai yang berkeruh, berwarna coklat karena menyatu dengan partikel tanah. Kemudian akan kita bersihkan atau kita saring menjadi air yang bening misalnya. Nah, maka di situ kita menggunakan teknik filtrasi. Ya, itu. Nah, bisa kalian lihat pada teknik filtrasi ini contohnya seperti ini, ya. Jadi ada sebuah filter yang ada pada gambar tersebut. Filter tersebut digunakan untuk menyaring, ya. Contohnya misalnya tuh di situ ada air tanah, kemudian air tanah tersebut itu disaring, ya, dengan menggunakan teknik filtrasi. Maka air tersebut akan keluar berubah menjadi airnya itu bening karena partikel zat yang dibawa oleh air tersebut atau yang bercampur terjadi mengalami pemisahan. Tadi kita sudah membahas tentang penyaringan atau filtrasi. Selanjutnya yang kedua adalah sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini, metode atau jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel cairan atau partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Metode sentrifugasi ini biasanya atau umumnya digunakan secara luas untuk memisahkan antara sel darah merah dengan sel darah putih. Nah, dalam plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dalam tabung reaksi. Nah, atau pada gambar berikut ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, pada gambar berikut ini, ya ini tujuannya lebih banyak digunakan oleh para medis biasanya. Dalam hal ini, padatan yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darahnya berupa cairan yang berada di bagian atas. Jadi sel darah merahnya ada pada bagian bawah mengumpulnya, kemudian pada bagian plasma darahnya itu akan berada pada bagian atas. Nah, teknik yang digunakan ini menggunakan teknik sentrifugasi. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah distilasi atau yang dikenal dengan penyulingan. Biasanya penyulingan ini dalam dunia industri prinsipnya sering digunakan dalam kegiatan aktivitas penyulingan minyak bumi, ya. Minyak bumi terdiri atas atau terbagi atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Nah, sedikit bercerita, ya, minyak bumi ini berada pada dalam bumi atau pada perut bumi, ya. Nah, minyak bumi ini kan diambil nih, ya, dengan menggunakan tekniknya itu adalah teknik distilasi atau penyulingan. Nah, pada teknik distilasi atau penyulingan, pemisahan campuran dengan cara distilasi atau penyulingan banyak digunakan sekali. Nah, umumnya yaitu pada kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Adapun prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Untuk memudahkan pemahaman ini, nah bisa kita pelajari. Contohnya pada gambar berikut ini.
Nah, pada gambar berikut di sini, ini adalah contoh pemisahan pada campuran destilasi, ya, atau yang dikenal dengan penyulingan. Selanjutnya yang keempat ini adalah teknik kromatografi. Metode pemisahan dengan kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin. Untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Nah, maka di sini bisa menggunakan teknik kromatografi untuk mengetahuinya. Misalnya dengan tes urin misalnya pada orang dapat mengetahui apakah orang tersebut menggunakan obat terlarang, misalnya sejenis narkoba atau narkotika. Kemudian pada atlet juga, apakah atlet ini menggunakan doping pada tubuhnya sehingga lebih kuat dari normal biasanya. Nah, pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam satu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium. Diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, itu ya. Contohnya misalnya untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan. Ya, bahan makanan pun ya bisa adik-adik pahami karena bahan makanan ada yang dimana menggunakan zat pengawet misalnya. Nah, ini pun bisa digunakan dengan teknik kromatografi ya, itu. Atau yang lebih jelasnya, pengertian dari kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Selanjutnya yang kelima ini adalah teknik fisika berupa sublimasi. Adapun prinsip kerjanya, pada metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud dari padat berubah menjadi gas. Itu yang dikatakan menyublim. Sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya misalnya campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Ya, misalnya contoh pada gambar berikut ini. Nah, di sini dengan memisahkan gitu ya, antara misalnya pada es batu dengan campuran kapur barus ya, maaf, campur kapur barus biasanya, kemudian dan pasir. Nah, di sini contoh pada teknik sublimasi. Oke, nah itu adalah penjelasan kaitan dengan pemisahan campuran. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.